Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali sahabat Perobos. Saya ada di lokasi salah satu gereja di daerah Kemang Pratama Bekasi, yaitu GBI Kemang Pratama, dengan di bawah penggembalaan Bapak Rudianto Suryo. Dan hari ini kita punya narasumber, yaitu Bapak Yory Abbas, seorang hamba Tuhan di tempat ini dengan pelayanan di bidang misi. Dan kita akan berbicara dengan satu slogan hari ini, yaitu perubahan karakter saya adalah keputusan saya. Tentunya beliau punya cerita tentang karakternya yang lama, tapi hari ini dia diubahkan menjadi hambanya yang diperlengkapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Mari tetap bersama dengan saya, kita akan berjumpa langsung dengan Bapak Yory Abbas. Shalom Pak Yory. Shalom Ibu Lydia. Maaf nunggu agak lama nih Pak Yory ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya perkenalkan sama Perobos, saya bersama dengan Bapak Pendeta Yory Abbas di tempat ini. Dan beliau dengan satu slogan, apa Pak Yory? Perubahan karakter saya adalah keputusan saya. Yes, nah saya percaya ada cerita yang luar biasa yang mau dibagikan Pak Yory buat kita semua sahabat Perobos. Kita ngobrol di mana nih Pak Yory ini? Kita ke ruangan. Ruangan Pak Yory ya? Oke, silakan Pak Yory. Mari. Ya, mari. Saya punya karakter yang seperti itu. Oh, saya gitu punya ya. emosi yang kadang-kadang tidak terkontrol. Jadi artinya walaupun sedang melakukan hal yang jahat, tapi Tuhan masih bisa tolong ya, luputkan ya. Setuju luar sekali. biasa ya. Iya, bagi saya Tuhan semakin membuktikan Dia itu memang maha hadir. Amin. Oke, mari Ibu Ya, Lydia. terima kasih Pak Yory. Silakan Sini aja ya. duduk. Oke, Luar santai biasa. aja Pak. Ya, saya perkenalkan dulu ya sahabat Perobos, saya bersama dengan Bapak Pendeta Yory Abbas. Bersama dengan saya di tempat ini. Beliau menghidupi satu slogan, perubahan karakter saya adalah keputusan saya. Yap. Nah ya, jadi saya percaya nih banyak cerita Pak Yory tentang karakter-karakter lama yang seperti apa nih Pak Yory? Mungkin bisa berbagi dengan sahabat Perobos. Oh iya, shalom sahabat penerobos. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang bagi saya tidak menyenangkan untuk diceritakan, bahkan tidak layak untuk diwariskan kepada putri-putri saya mengenai karakter saya. Kehidupan malam saya pernah lewati, kehidupan yang saya bertuhan, saya Kristen sejak kecil, tetapi hidup di dalam Tuhan benar-benar sungguh jauh, sangat jauh. Dan bahkan ya secara karakter saya tahu betul saya orang yang temperamen, saya orang yang gampang marah, bahkan mengekspresikan kemarahan saya kadang-kadang secara berlebihan. Bahkan ada satu peristiwa yang cukup memalukan bagi saya, Bu Lydia. Ya, gimana Pak? Saya pernah marah sama bahkan pendeta. Saya pernah marah sama pendeta dan
Saya ambil pisau lalu saya kejar, saya mau tusuk dia waktu itu. Pendetanya itu mau ditusuk. Pendeta, Wow, sahabat pendeta. penerobos. Jadi tapi Tuhan tolong saya waktu itu lagi ngejar dia untuk nusuk, tiba-tiba saya jatuh karena terpeleset. Iya. Nah, waktu bangun itu saya lihat pisau itu seperti ular gitu. Jadi saya jadi jijik sekali, terus saya kaget, saya lepas dan saya teriak, wow ya kan. Apa yang saya lakukan? Nah, saya punya karakter yang seperti itu. Saya gitu punya emosi yang kadang-kadang tidak terkontrol. Jadi artinya walaupun sedang melakukan hal yang jahat, tapi Tuhan masih bisa tolong ya, luputkan ya. Setuju Luar sekali. biasa ya. Iya, bagi saya Tuhan semakin membuktikan dia itu memang maha hadir. Amin, Ya. Maha hadir. amin. Dia dalam keadaan saya sedang tidak menyadari kehadirannya, dia menyertai Iya, saya. saya percaya Pak Yoris sudah ada dalam panggilannya Tuhan begitu ya. Amin, amin. Iya. Jadi terus dengan karakter-karakter yang seperti itu, bagaimana bisa Pak Yoris sekarang bisa menjadi hamba Tuhan? Ini gimana ceritanya di Pak Yoris? Iya, tahun 98, pertengahan tahun 1998, Ya. saya berhenti kerja dari satu tempat pekerjaan itu juga karena soal karakter. Oh begitu. Iya, karena soal karakter waktu itu ya saya ribut dengan pimpinan saya dan saya juga mengancam dia dengan senjata tajam juga. Ya kan, saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba jadi orang seperti itu, tetapi ya Tidak karena terkendali itu ya. iya, ya pokoknya yang terpikir itu ya itu yang saya lakukan, ya kan. Ya belakangan baru tahu bahwa itu akibat dendam lama yang Tumpuk-tumpuk bertumpuk mungkin ya. dalam hati saya. Nah, ketika saya berhenti kerja itu saya ketemu dengan sahabat saya sekaligus juga tetangga dari pulau kelahiran saya, Pulau Sangihe. Ya kan, mereka sudah menikah dan tinggal di wilayah Berlan, Pak Nixon dan Kak Herda Binilang waktu itu. Nah, ketika Kak Nixon saya panggil, dia bilang kamu sekolah Alkitab. Saya tanya, ya kan, nanti karena itu kan sekolah Alkitab dari gereja yang berbeda dengan gereja saya pada waktu itu. Nanti saya disuruh-suruh untuk mempraktekkan ritual-ritual keagamaan mereka. Dia bilang, oh enggak. Ini benar-benar hanya sebuah sekolah Alkitab supaya kamu makin mengenal Tuhan. Ya saya pikir ya biaya juga dari mereka, gitu kan. Dan saya juga lagi nganggur. Ya sudah, oke, ya kan. Ya saya jalani. Nah, tapi pulang sekolah Alkitab sampai Bekasi ya tetap saja kalau ada minuman keras ya saya minum. Masih ya kan. tuh ya? Oh masih ya kan, masih. Ternyata sekolah Alkitab gak langsung mengubahkan ya? Enggak ya? Dia masih tetap dengan kebiasaan lama ya? Kalau ada yang berubah sebelum masuk sekolah Alkitab, saya selalu kagum dengan orang-orang seperti itu. Gitu ya? Tapi bagi saya waktu itu enggak. Saya sekolah Alkitab, belajar firman Tuhan, tetapi ya tetap aja mabuk, minum, ya terus merokok. Apalagi kan kehidupan saya sebelum itu juga ya di Jakarta kalau ada narkoba ya kita pakai, ya kan. Gitu ya. Jadi kapan tuh titik baliknya tuh Pak Yori? Ya setelah sambil sekolah Alkitab kan nggak bisa dipungkiri Bu, kebenaran kan terus mulai masuk. Kebenaran, informasi-informasi yang benar tentang menjalani kehidupan kan mulai masuk. Sehingga saya mulai sekolah Alkitab itu Agustus 1998. Nah tanggal 30 November 1998 saya putuskan untuk lahir baru. Oh gitu. Ya di situ. Jadi apa tuh yang membuat Pak Yori memutuskan untuk lahir baru itu apa? Nah, kejadiannya mungkin ada kejadian apa begitu? Ya sebenarnya sangat spiritual Sobat Penerobos. Tetapi ya mungkin kalau beberapa teman Sobat Penerobos mendengar ini, aduh Pak saya enggak ngalami seperti itu. Tetapi bagi saya dengar aja dulu kesaksiannya dan berdoa pasti Tuhan kasih tuntunan. Saya sudah lama diajak, dikasih tahu, dilayani, ya kan, ya, dalam tanda petik diinjili sama teman-teman saya untuk kamu enggak cukup hanya jadi seorang yang beragama Kristen, tetapi benar-benar harus mengejar keserupaan dengan Kristus. Dan bagi saya, ya saya enggak mau kalau ada hal-hal yang agamawi yang justru ditawarkan ke saya, karena bagi saya waktu itu saya merasa Kristen saya udah cukup. Ya kan? Ya, tapi teman-teman selalu bicara dan itu benar-benar menyentuh hati saya. Lahir baru. Ya kan?
lahir baru. Bahwa saya, apa sih yang mesti lahir baru ya kan? Iya. Rupanya hati dan pikiran kita harus dibaharui supaya karakter kita semakin seperti Kristus. Nah, jadi waktu lagi jalan mau sarapan waktu itu dari tempat kos Bu Lydia, ya kan, saya bersama dengan teman saya, tiba-tiba saya seperti dengar suara gitu, dengar suara. Aku sudah melakukannya, sekarang giliranmu. Ya kan? Nah, saya lihat ke belakang. Siapa yang ngomong barusan ya kan? Saya kan belum tahu ya kan, ya suara Roh Kudus orang-orang gitu, bilang ya. suara Roh Kudus ya kan. Saya enggak tahu lah itu seperti apa. Tetapi ketika suara itu muncul yang kedua kali, aku sudah melakukannya. Giliran kamu untuk melakukannya. Ya, saya nggak jadi sarapan, saya langsung pergi ke gereja yang ya ini gereja Pentakosta. Saya datangi gembalanya dan saya langsung ngomong, Om, Tante, saya mau dibaptis hari ini. Oh, jadi selama sekolah penginjilan belum dibaptis? Belum. Ya, saya mau lahir baru hari ini. Mereka kaget ya kan, karena mereka tuh capek banget nyuruh saya. Bahkan kalau saya datang ke gereja mereka, pas mau makan atau apa segala, saya selalu didoain ya kan. Saya malah jadikan itu bahan lelucon gitu kan. Saya ketawa kalau saya didoain. Iya. Tapi hari itu benar-benar saya datang dan saya bilang, saya mau lahir baru. Jadi keputusan Pak Yory untuk lahir baru begitu ya? Iya, karena banyak orang bisa saja bisa dengar suara Tuhan lewat hamba Tuhan, lewat siapapun. Tetapi pada akhirnya kita harus memutuskan. Betul. Kita akan hidup seperti apa. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Jadi keputusan Pak Yory hari itu untuk lahir baru. Setelah itu Pak Yory dampaknya apa tuh yang Pak Yory alami ketika keputusan Pak Yory datang kepada hamba Tuhan dan minta dibaptis. Setelah itu Pak Yory ada mengalami suatu perubahan dalam hidup. Ya, yang tidak bisa dipungkiri adalah damai sejahtera. Pertama itu ya, damai sejahtera yang benar-benar memenuhi hati saya. Damai sejahtera yang pada akhirnya saya tahu damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Amin. Seperti Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Betul. Saya merasakan seperti itu. Lalu kemudian kenikmatan hidup dalam Tuhan yang lain adalah sekarang saya punya tempat. Punya tempat untuk apa? Mencurahkan semua persoalan hidup saya. Kalau dulu kan pusing, tanggung sendiri. Ya Tuhan bagi saya dulu adalah Tuhan, oke, saya nanti kalau jahat masuk neraka ya kan, kalau saya benar masuk surga. Tetapi mengenal Tuhan sebagai orang yang dapat diajak bicara, tempat mencurahkan isi hati, saya kira saya tidak pernah mengenal itu sebelumnya. Nah, nanti setelah dibaharui hati saya di dalam Tuhan, ya sekarang ada beban apapun ya kita bawa dalam doa. Ya orang sekalipun ya banyak juga dinyinyirin orang kan, pasti sahabat penerobos tahu itu. Kalau ada persoalan bawa dalam doa. Emang doa bisa mengubah? Doa memang tidak bisa mengubah keadaan. Ya kan, waktu kamu punya hutang, kamu berdoa, ya hutang kan tidak langsung lunas. Tetapi begini, setelah berdoa kita dapat ide. Ya, itu dia. Kita dapat solusi ide. Tuhan, hati penuh damai sejahtera, ide kreatif kan datang, ya kan? Betul. Ya kan, hati penuh damai sejahtera, semangat kerja balik lagi, semangat berbisnis balik lagi. Nah, itu yang saya dapat seperti itu. Jadi otomatis Pak Yory dengan karakter yang lama, kebiasaan yang lama itu udah ditinggalkan ya, ketika lahir baru ya. Pinginnya sih ngomong begitu sebenarnya, Bu. Cuman sempet jatuh lagi, sempet. Ya, ini pelajaran juga bagi sobat penerobos bahwa jangan pernah menggantungkan kualitas kerohanian kita pada jumlah jadwal pelayanan. Tetapi benar-benar pada keintiman hati dengan Tuhan. Betul. Saya bertobat tadi tahun 98 ya Bu ya. Tetapi tahun 2001 saya harus jujur kepada sobat penerobos dan siapapun yang nonton ini. Saya jatuh dalam dosa. Jatuh lagi dalam dosa. Jatuh lagi. Dan jatuhnya itu bahkan luar biasa parah. Seperti orang-orang yang tidak pernah bertobat sebelumnya. Saya jatuh dengan seorang wanita. Lalu kemudian ya saya memilih meninggalkan pelayanan dan hidup bersama dengan wanita itu untuk sekian bulan. Sampai ya tentu saja saya didisiplinkan dari gereja tempat saya melayani. Ya, disiplin itu bahasa halus, ya kan.
dikeluarkan, bahasa yang lumayan keras. Diskors. Ya, diusir lebih tepat. Ya, jadi benar-benar saya tidak lagi diterima. Ya kan, saya tidak lagi diterima. Akhirnya saya kembali ke tempat kos saya, lalu kemudian ya berencana untuk bekerja. Tetapi kan memang pada waktu itu ya hati juga lagi terpuruk. Ya. Hati saya juga tertuduh. Dan bahkan ketika mau menyembah Tuhan, saya suka menyembah. Saya senang bermazmur, tetapi di masa-masa itu roh pendakwa itu harus saya akui dia menang atas saya. Ya. Sehingga semua aktivitas rohani benar-benar tidak saya lakukan. Saya mau buka Alkitab aja. Kamu buka Alkitab tapi kamu kan kayak begitu. Ya. Ada banyak orang yang datang ke Pak Yoris untuk menguatkan Pak Yoris di saat Pak Yoris jatuh. Banyak orang berdosa semua. Oh, justru banyak orang berdosa yang datang ke Pak Yoris bukan orang-orang benar yang berusaha menarik Pak Yoris Iya, untuk lebih dekat. saya kan waktu sebelum kejadian itu orang worship leader, ya kan. Lalu ada orang-orang yang kalau mau ajak saya pelayanan, wah luar biasa. Saya dijemput di tempat kos, ya kan. Teman-teman saya yang orang berdosa, para penyamun dan lain sebagainya itu, mereka menyaksikan, wah enak ya kamu pelayanan dijemput, ya kan, ya untuk mimpin pujian apa segala. Tapi ketika saya jatuh dan saya cerita ke teman-teman saya di tempat kos waktu itu, kan mereka tanya, kamu kok enggak pergi pelayanan lagi? Ya saya bilang saya jatuh dalam dosa dan saya lagi didisiplinkan. Nah, terus mereka malah ngomong begini, loh, jadi waktu kamu jatuh dalam dosa, orang gereja nggak cari kamu? Cuman waktu kamu nggak jatuh dalam dosa. Waduh, saya kaget juga ya. Jadi kepikiran juga, roh pendakwa itu ngomong lagi, tuh kan? Kalau bicara soal sohib, lebih akrab yang orang-orang berdosa kan? Iya kan? Kayaknya lebih ngerti gitu betul, kejatuhan. Iya kan? Makin digoda untuk ya udah kehidupan saya memang untuk di sini. Kembali kehidupan saya lebih lama, cocok ya? dengan mereka. Artinya saya mulai dari terpuruk secara mental, mulai muncul penghakiman, kekecewaan terhadap orang-orang gereja. Dan saya putuskan waktu itu bahwa oke, dunia pelayanan berarti bukan dunia saya. Ya kan? Pelayanan di gereja itu berarti bukan dunia saya. Saya kembali lagi seperti sebelum saya bertobat. Saya punya ijazah akuntansi, nilainya juga cukup bagus-bagus, ya kan. Jadi saya pikir ya sudah, memang jangan-jangan dunia saya di sini. Ya, bukan di situ, bukan di dunia pelayanan. Bukan di dunia pelayanan. Jadi masalahnya mungkin begini Pak Yori, karena Pak Yori benar-benar menjauh ya. Jadi seharusnya gitu kan, ketika jatuh tetap ada dalam komunitas dan komunitas itu yang akan membantu Pak Yori untuk bangkit ya. Betul. Cuma masalahnya menjauh, jadi akhirnya yang mendekat ya itu deh ya. Itu yang dibilang apa, teman-teman yang membawa makin jauh dari Tuhan begitu. Teman-teman kami dulu lah. Iya, terus akhirnya titik baliknya bisa Pak Yori akhirnya sekarang bangkit lagi itu gimana tuh Pak Yori? Nah, saya masih ingat itu, saya kan di tempat kos, lalu main ke rumah kakak saya. Main ke rumah kakak saya malam-malam nggak bisa tidur, ya kan? Nggak bisa tidur, lalu kemudian udahlah saya beranikan diri ambil Alkitab, lalu mulai memberanikan diri untuk mulai nyanyi-nyanyi, mulai menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya akan Hagai, kitab Hagai. Saya nggak tahu ayat yang mana, tetapi muncul kitab Hagai. Saya bacalah kitab Hagai pasal 1, nggak ketemu apa-apa, ya kan, malah mikir ya orang lagi jatuh dalam dosa, malah baca soal bangun bait suci, ya kan, kita malah mau lari dari bait suci. Tapi ya kan, tapi pewahyuannya mulai muncul, bait suci itu kamu, ya kan, suci itu kamu. Nah, sampai di Hagai pasal 2 ayat yang ke-10, tiba-tiba saya baca bagian firman Tuhan itu bilang begini, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Saya kan belajar Alkitab juga. Saya tahu itu konteksnya apa. Tetapi tiba-tiba roh itu dengan kuat bilang ke hati saya, rumah yang dimaksud hari ini itu kamu. Nah, jadi ketika Tuhan bilang bahwa saya akan mengalami masa depan yang lebih baik dibanding sebelum kejatuhan saya, terus saya tiba-tiba semacam pulih kembali semangat untuk melayani. Dan
Saya tahu hadirat Allah ada di mana aja, tetapi saya sangat merasakan urapan Tuhan yang kuat waktu itu. Saya taruh Alkitab dan saya nangis, saya menyesali karena saya pernah bilang sama Tuhan, saya tidak akan pelayanan lagi. Saya bilang, Tuhan, saya mau kembali. Saya mau kembali di ladang-Mu, saya mau menjadi saksi-Mu, saya mau melayani umat-Mu, saya mau menjadi alat-Mu. Urapan Tuhan memenuhi saya dan disinilah saya hari ini melayani Tuhan. Jadi bangkit tuh Pak Yoris pada saat itu. Wah, itu kebangunan rohani pribadi itu. Luar biasa ya. Itu kebangunan Jadi rohani. Tuhan yang membangkitkan Pak Yoris ketika Pak Yoris mengambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, baca firman ya. Betul. Yang pertama Tuhan lewat firman-Nya. Betul. Karena kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Ya. Waktu keadaan lagi baik, kita bisa punya banyak statement-statement keren tentang motivasi. Tapi waktu kita terpuruk, hanya Roh Kudus yang bisa mengangkat kita. Tetapi jangan lupa, ketika Roh Kudus menyampaikan firman kepada kita, seperti slogan kita, Bu, perubahan karakter. Saya adalah keputusan saya. Betul, perubahan karakter, perubahan hidup. Kita juga memutuskan. Tuhan siapkan semua pilihan. Tetapi kita harus memutuskan. Tuhan bisa saja ngomong ayat itu sama saya. Tapi kalau saya bilang, enggak berlaku ini buat saya. Sia-sia juga. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kembali jadi alat-Mu. Jadi, dan benar, Pak Yoris kembali. Saya kembali dan sampai hari ini saya bersemangat untuk melayani. Jadi waktu pas kembali gimana? Respon-respon dari teman-teman di gereja gimana Pak Yoris? Hari pertama balik ke gereja, hari Minggu itu sudah bersiap berperang. Dari rumah sudah ngomong sama diri sendiri. Nanti kalau mereka lihat kamu dengan tatapan yang menghakimi, terkejut, ya kan? Mungkin mereka pikir ada malaikat turun dari langit. Ya, kamu mesti siapkan hati, ya kan? Dan betul Bu Lydia, waktu saya datang ibadah sudah agak mulai, sudah mulai. Kok nggak datang lebih awal? Justru saya nggak mau datang lebih awal karena kalau datang lebih awal, ini otak saya ya. Kalau saya datang lebih awal, nanti mereka punya lebih banyak waktu untuk melihat saya, ya kan? Jadi saya datang harus ibadah sudah mulai. Kan saya orang berdosa, jadi strategi begitu kan saya jago, ya kan? Nah, tapi tetap aja waktu ibadah sudah mulai, tiba-tiba waktu saya datang, ibadah waktu di lantai 2, saya nongol, ya kan? Saya mulai melihat semua mata memandang, ya kan? Ya seperti film horor, ya kan? Ceng gitu kan. Waduh, itu saya tertunduk banget, ya kan? Ya mungkin mereka kaget, Yudas Iskariot pulang ke rumah, ya kan? Seperti itu Sobat Penerobos. Nah, saya juga mau motivasi Sobat Penerobos, Bu. Ada kalanya kan kita memang ditipu oleh iblis. Kamu udah dengar suara, kembali ke ladang Tuhan, kembali ke rumah Tuhan, kembali dengan komunitasmu. Tetapi kamu selalu berpikir bahwa nanti mereka lihat saya seperti banyak apa. pikiran-pikiran negatif yang menghalangi berusaha untuk tidak melangkah gitu ya. Membuat kita tidak melangkah. Daripada menunda-nunda karena pikiran negatif seperti itu, lebih baik begini. Bagaimana kalau datang saja? Datang aja. Sebetulnya nggak ada masalah kalau kita datang ya. Kadang-kadang kan yang kita khawatirkan pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu dia. Seperti itu. Ya, jadi sahabat Penerobos, kita belajar dari sini bahwa ternyata pikiran negatif itu akan terus menghantui kita anak-anak Tuhan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi keputusan tetap di tangan kita ya. Amen. Jadi ketika Pak Yoris mengambil keputusan untuk tetap melangkah, itu nggak ada masalah kan? Apa sebuah orang gereja langsung bilang, dasar kamu gitu. Enggak begitu kan? Itu pikiran kita aja. Pada dasarnya dari mata mereka sih dan wajah mereka ada seperti itu. Cuman begini, kalaupun orang tidak menerima pertobatan kamu, kalaupun orang tidak memahami kembalinya kamu ke ladangnya, so what? Saya kan tidak kembali ke gereja. Saya kembali kepada panggilan Tuhan atas saya. Amin. Saya kembali kepada apa maunya Tuhan atas saya. Ya kan? Tuhan sudah panggil saya lewat Hagai 2 ayat 10 dan saya putuskan saya mau kembali ikut dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Begitu sahabat Penerobos, keputusan saya itulah yang menentukan perubahan dalam hidup kita semuanya. Ya Pak Yoris, mungkin terakhir boleh sampaikan pesannya kepada sahabat Penerobos begitu agar mereka juga bisa bangkit begitu Pak. Ayo silakan Pak. Sahabat Penerobos yang saya cintai, dari kesaksian saya berdoa bahwa teman-teman semua diberkati dan jangan pernah lupa kegagalan kita bukan akhir dari segalanya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal karena kita gagal. Rencana Tuhan akan selalu berhasil asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan
mengikuti rencananya. Bagi saya itu aja. Amin ya. Amin. Terima kasih Pak Yori, hari ini sudah memberkati kita semua. Jadi perubahan karakter kita itu ditentukan oleh keputusan kita. Kalau hari ini saya mendengar betapa luar biasa ya Pak Yori dipakai Tuhan. Puji Lebih Tuhan. dahsyat benar seperti apa yang dikatakan Hagai kedua ayat 10 tadi ya. Iya. Bahwa kemuliaan berikutnya lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Amin. Ketika mau maju terus ya. Amin. Terima kasih Pak Yori. Maju Sama-sama, terus, Bu. selesaikan sampai garis finish. Amin. Oke. Ya sahabat penerobos, bersama-sama dengan saya deklarasikan bahwa sahabat penerobos saya Pak Yori, kita adalah generasi penerobos ya. Amin. Generation of Breakthrough. Coba saya undang semua sahabat penerobos tangannya di depan ya. Sama-sama kita naik dan tidak turun. Katakan G.O.B. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang terjadi? Kenapa Petrus bisa melakukan itu? Karena dia mengambil keputusan untuk berubah. Ia mengambil keputusan untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Begitu juga ketika Bapak Yori Abbas, ketika dalam kejatuhannya, ia bangkit dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan kita tahu cerita berikutnya, ia dipakai dengan lebih luar biasa lagi. Sahabat penerobos, kita sudah mendengar kesaksian daripada Bapak Yori Abbas. Bagaimana kisahnya dengan temperamen yang lama dan bahkan nekat yang luar biasa mengejar seorang hamba Tuhan, bahkan mau membunuhnya. Dan saya percaya bahwa itu ada bagian cerita yang Tuhan bentuk untuk mengubah hidupnya dengan karakter yang lama yang begitu sangat buruk menjadi karakter yang baru yang diubahkan Tuhan, bahkan diperlengkapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Petrus. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 35, Petrus berkata demikian, sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah menyangkali Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Tetapi dampak daripada setelah kegagalannya inilah yang membawa perubahan. Ketika Petrus mengambil keputusan bukan untuk menjauh dan lari daripada Tuhan, tetapi mengambil keputusan untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kita tahu cerita berikutnya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bayangan Petrus menyembuhkan orang yang sakit. Apa yang terjadi? Kenapa Petrus bisa melakukan itu? Karena dia mengambil keputusan untuk berubah. Ia mengambil keputusan untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Begitu juga ketika Bapak Yori Abbas, ketika dalam kejatuhannya, ia bangkit dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan kita tahu cerita berikutnya, ia dipakai dengan lebih luar biasa lagi. Seperti Hagai 2, dikatakan ayat ke-10. Kemuliaan yang berikutnya akan jauh lebih mulia daripada yang sebelumnya. Sahabat penerobos, mungkin sahabat penerobos mempunyai karakter yang sama seperti karakter Bapak Yori Abbas yang lama. Dengan temperamen, dengan keputusan-keputusan yang salah, dengan banyak hal melakukan apa yang jahat. Tetapi hari ini kalau Bapak Yori Abbas diubahkan Tuhan, sahabat penerobos pun bisa diubahkan Tuhan. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos. Mari angkat tanganmu Bapak, hamba berdoa. Bagi sahabat penerobos yang saat ini mempunyai karakter yang buruk. Karakter yang hidup dengan penuh dengan kehidupan duniawi. Hari ini hamba berdoa seperti Tuhan lawat Bapak Yori Abbas, seperti Tuhan menjamah Petrus, sedemikian Tuhan jamah sahabat penerobos. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ubahkan ketika ia mempunyai keputusan untuk lebih sungguh sama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga bisa pakai sahabat penerobos dengan dahsyat dan ajaib bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan Tuhan berikan. Terima kasih untuk kebangkitan iman yang Tuhan berikan. Dan sahabat penerobos hari ini, kami percaya bahwa hari ini pun kebangkitan dan keputusan sahabat penerobos untuk mencari Tuhan sungguh akan membawa sahabat penerobos dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penerobos tetap semangat, maju terus, jangan pernah mundur karena apapun. Tetap datang kepada Tuhan dan lihat Tuhan akan pakai sahabat penerobos dengan luar biasa. Salam GOB.